وقل رب زدني علما. Al-Quran telah berbicara kepada kita dari 1400 tahun yang lebih, 1400 tahun lebih yang lalu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, bahkan sering kita dengarkan. Tapi sedikit di antara kita yang coba engah. Mereka terus saja dalam kelalaian, sehingga nanti pada saat tiba hari menyesal, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan diri mereka. Bukankah Allah yang maha besar telah berfirman dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 ayat 7 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan selama di dunia, pasti dia akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dan pelanggaran, tidak sempat dia taubat di dunia, pasti dia akan jumpai juga dengan hukuman-hukumannya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Asr, surah nomor 103 yang juga di luar kepala. Saya sengaja memilih ayat-ayat ini karena memang umumnya kita menghafalnya, tapi banyak orang yang tidak memenuhi dan mentadabburi maknanya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, demi waktu kehidupan kalian di dunia itu, maksimalkan. Innal insana lafi khusr, manusia banyak rugi, menyesal mereka. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali satu keadaan, orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal-amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati juga, mengingatkan agar sabar sedikit saja waktu di dunia, toh kita akan meraih hasilnya nanti di akhirat sana. Kalau kita berbuat kebaikan, beriman dan amal soleh, kita akan panen dengan masuk di surga. Namun kalau kita buat kejahatan, maka pasti akan ada ancaman-ancaman dan hukuman. Bukankah juga Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82 ayat 13 sampai 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Semua yang abrar, orang-orang yang patuh, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajib dan sunnah, dan menikmati yang halal, dan meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh, mereka pasti di kenikmatan-kenikmatan surga nanti. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fujar, suka membangkang, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan kemaksiatan, pasti masuk ke dalam neraka jahannam. Saudaraku seiman, belum cukup kita harus ambil pelajaran dari Fir'aun yang sekarang hanya tinggal mumi, dan setiap orang di antara kita bisa melihat muminya, bahkan bisa mendatangi langsung museumnya. Bukankah piramidanya yang dia banggakan di masa dia dan sekarang menjadi 7 keajaiban dunia, itu juga hanya bisa menjadi museum? Mana dia dengan perkataan dia yang dia banggakan di depan orang-orang Mesir pada saat itu, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah masih ada yang bisa mendengarkan ucapan dia? Mana dia sekarang? Kemudian, bagaimana dengan keadaan Musa dan Harun yang justru pada saat itu selalu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan makar-makarnya. Puncaknya, Fir'aun berusaha membunuh Musa dan juga Harun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan mengharumkan nama keduanya. Orang mengikuti jejak Fir'aun akan sama efeknya. Orang yang mengikuti jejak Musa dan Harun akan sama juga hasilnya. Mana Qarun dengan bangganya, istananya menyaingi istana Fir'aun, hartanya melimpah. Allah gambarkan dalam Al-Quran sampai kunci saja untuk membuka gudangnya harus dipukul oleh banyak laki-laki yang kekar-kekar. Kuncinya saja, yang biasa kita pakai kunci sangat kecil, itu saking besarnya gudang hartanya. Allah tenggelamkan. Mana tokoh-tokoh Mekah yang terkenal di masa Nabi SAW? Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat dengan kekayaannya, rumahnya megah masa itu, perdagangannya maju, keturunannya banyak. Mana mereka? Hanya terkenang nama saja. Sisi yang lain, mana Bilal dengan rasa sakit yang dia rasakan pada saat ditimpakan batu panas di atas dan di padang pasir? Mana Khabbab bin Arad yang lubang dari tulang bagian leher dia di belakang sampai ke tulang ekornya, berlubang besar dan menjadi memar warna hitam, merah kehitam-hitaman karena ditempelkan dengan besi yang panas. Dan mana Hamzah radhiyallahu anhu yang dimutilasi setelah mati syahid di Uhud? Apakah ada keluhan dari mereka? Apakah kita dengarkan keluhan mereka sekarang? Tidak ada, hanya sesaat, dan mereka sekarang tinggal panen pahala
serta juga kemuliaan-kemuliaan dan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan teman-teman sekalian agar jangan nanti tiba hari penyesalan baru mau menyesal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penyesalan selalu terakhir. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dan juga Al-Hakim yang terjemahannya, perlahan-lahan dalam segala sesuatu itu baik, tenang, tidak tergesa-gesa, kecuali dalam perbuatan yang mengejar akhirat. Harus tergesa-gesa, buru-buru dalam mengerjakan amal saleh, merasa rugi kalau luput satu saja amal sunnah, apalagi amal wajib. Kenapa kita jadikan momentum Ramadan yang di depan mata kita bisa rasakan semuanya orang sedang beribadah kepada Allah. Adalah lisan kita selalu berzikir, beristighfar, berdoa, membaca Al-Quran. Sibuk anggota tubuh kita dengan amal-amal saleh. Di sekitar kita banyak sekali pintu surga. Bukankah musola, masjid dekat rumah kita sangat dekat, dan setiap kali azan dipanggil kita sholat, meninggal masuk ke dalam surga. Bukankah mushaf, Quran banyak dipajang di masjid-masjid, bahkan di handphone kita menjadi aplikasi yang kita bisa baca setiap saat. Bukankah zikir pagi petang setiap saat bisa dibaca? Bukankah banyak orang miskin di pinggir jalan sana yang bisa kita sedekah kepada mereka? Bukankah kita masih memiliki kedua orang tua yang bisa kita berbakti kepada mereka? Setiap saat hanya dengan menghidangkan air, makanan, mengiyakan permintaan mereka selama bukan haram, dan juga meninggalkan apa yang mereka tidak suka, sudah cukup menjadi pahala. Bahkan hampir setiap orang di depan mata kita bisa menjadi sumber pahala. Kita senyum dengan muslim. Bahkan kata Nabi SAW, engkau membantu mengangkatkan barang saudaramu di atas tunggangannya adalah sedekah. Bukankah banyak sekali peluang-peluang untuk beramal saleh? Lalu kenapa kita sibukkan diri kita pada hal-hal yang berbau kemaksiatan? Terlebih lagi di momentum Ramadan yang harusnya seseorang memperbaiki dirinya. Dan sudah saatnya dia memperbaiki dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk pelatihan yang dia akan gunakan sebagai bekal 11 bulan ke depan. Ingat saudaraku seiman, banyak orang menjadikan Ramadan hanya ibadah sesaat. Dan sebagian salaf mengatakan betapa buruknya sebagian orang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan. Ramadan adalah momentum untuk justru bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, dan kemudian kita membuat program-program ibadah selama ini yang sudah Allah perintahkan menjadi sebuah program rutin dalam kehidupan kita. Untuk kita terapkan 11 bulan ke depan, Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya, begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, setiap orang di antara kita akan bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, man khafa adlaj, siapa yang takut dia segera jalan di malam hari. Wa man adlaja balagal manzil, dan siapa yang bersegera dia pasti akan mendapatkan tujuan tempat tinggalnya, maksudnya surga. Ala inna silatallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya balasan Allah itu sesuatu yang sangat mahal. Ala inna silatallahi jannah, ketahuilah balasan Allah adalah surga. Penyesalan atas amal-amal yang telah luput tidak akan bermanfaat, maka segera mulai dari hari ini ke depan. Kalau tadi subuh misalnya ada orang yang tidak sempat sholat subuh berjamaah di masjid, biar dia menyesal, menangis darah pun tidak akan pernah bisa dia kembali untuk memperbaikinya. Maka jangan biarkan satu kesempatan amal soleh pun yang luput dari kita. Dan kita yang membutuhkannya, saudaraku seiman. Jangan pernah berpikir amal soleh yang kita kerjakan adalah Allah yang membutuhkannya. Kenapa banyak di antara muslimin sholat buru-buru? Mereka baca Quran buru-buru, bersedekah ala kadarnya, bahkan kadang-kadang cemberut dengan orang yang akan menerima sedekahnya. Karena mereka pikir Allah membutuhkannya, padahal sebenarnya mereka yang membutuhkan amal tersebut. Balik sekarang persepsi kita, kita yang membutuhkan amal-amal kita itu. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Saya akan angkat sebagian saja. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan bagaimana penyesalan akan datang nanti di akhir, apalagi di akhirat sana. Di antaranya surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24, Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang banyak lalai di dunia, maka mereka akan mengatakan alangkah baiknya andai dulu di dunia semasa hidupku semua aku gunakan untuk beramal saleh. Tapi apa manfaatnya ucapan ini setelah di akhirat? Kemudian dalam surah Al-Ahzab
Surah Nomor 33 ayat 66 juga Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Mereka dipanggang di api neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 66 dari 1400 tahun yang lalu turun, dan akan terus ditilawakan oleh orang-orang yang yakin kepada Allah, dan pasti ini benar terjadi. Kata Allah SWT, pada hari wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka. Maka mereka berkata, alangkah baiknya jika dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Tentang penyesalan-penyesalan yang akan datang nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyya. Adapun orang-orang yang akan diberikan kitabnya dengan tangan kirinya nanti pada hari kiamat, maka mereka berkata, coba seandainya kitabku ini tidak aku terima. Karena mereka tahu nanti pada hari kiamat itu yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya pasti ke api neraka. Dan neraka jahanam dengan kobaran-kobarannya, dengan suara gemuruhnya, maka akan di depan mata setiap orang di antara kita. Kemudian dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Coba seandainya aku tidak tahu hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba seandainya kematian yang aku lalui di dunia itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak ada kebangkitan lagi, tidak ada hisab. Mereka berharap begitu. Ma agna anni maliyah. Tidak ada manfaatnya hartaku lagi yang sudah aku kumpulkan. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang semua kekuasaan-kekuasaanku. Ini penyesalan-penyesalan yang Allah bocorkan kepada kita yang akan terjadi nanti di akhirat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dalam surah Al-Furqan. Mereka akan mengatakan nanti, kecelakaan besar bagiku, bagi orang yang di dunia salah pilih teman. Yang dipilih temannya selalu orang fasik, menjauhkan dia dari agama, apalagi dia sampai dalam keadaan kafir. Maka dia akan mengatakan, kecelakaan besar bagiku. Andai aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah datang kepadaku Al-Quran. Sebenarnya bisa aku pelajari, bisa aku menjadi orang baik. Sungguh syaitan adalah pengkhianat manusia. Demikian pula dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27 Allah mengingatkan bertubi-tubi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ahli-ahli neraka akan mengatakan, andai saja kami diberi kesempatan kembali ke dunia dan tidak mendustakan lagi ayat-ayat Tuhan kami serta kami menjadi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, surah nomor 35 sampai ayat 37. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir yang masuk neraka jahannam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Di neraka orang disiksa sampai terbakar semuanya, habis daging-dagingnya semuanya, tapi tidak mati. Kemudian mereka tersiksa dengan itu, lalu Allah kembalikan lagi daging mereka, pengembaliannya pun sakit. Nanti akan kita jelaskan riwayat berhubungan dengan masalah itu. Maka mereka akan mengatakan, mereka tidak, maaf, orang-orang kafir di neraka jahanam mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ayat 36-nya. Ayat 37-nya, wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam itu. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan yang dulu kami kerjakan dari kelalaian-kelalaian. Dan kata Allah,
bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan, nadhir. Disebutkan oleh Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah, makna nadhir banyak ulama jelaskan, diantaranya tumbuhnya uban, itu adalah peringatan. Ada yang mengatakan juga demam, ada yang mengatakan meninggalnya orang-orang di sekitar kita, ada yang mengatakan keriputnya kulit, dan sekian banyak tanda-tanda yang sudah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasakanlah, kata Allah, azab kami, dan tidak ada lagi tidak ada lagi bagi orang-orang zalim seorang penolong pun.